Kepulauan Pasifik atau Oseania terdiri dari puluhan ribu pulau yang terletak di kawasan Samudra Pasifik. Jumlah sebenarnya tidak diketahui secara pasti, namun dari beberapa sumber menyebutkan ada sekitar 20.000 hingga 30.000 pulau yang terbagi menjadi 3 gugusan kepulauan. 3 gugusan kepulauan ini adalah Kepulauan Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Kepulauan yang unik syarat menyimpan banyak keistimewaan menjadikan Kepulauan Pasifik sebagai pilihan destinasi wisata urutan atas, warisan dunia yang luar biasa dan beberapa pusat penelitian. Pada video kali ini mari kita sedikit mengenal kota-kota yang ada di kawasan Pasifik. Dari gugusan Kepulauan Melanesia ada Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Indonesia, dan di sebelah utaranya ada Kota Koror, kota terbesar di negara Kepulauan Palau. Tidak diragukan lagi kedua kota ini telah dikenal sebagai salah satu spot penyelaman terbaik yang memiliki kekayaan bahari nomor 1 dunia. Kota Sorong adalah ibu kota provinsi yang ke-38 di Indonesia yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Kota Sorong merupakan kota terbesar kedua di Pulau Papua wilayah Indonesia, setelah kota Jayapura. Kota ini dikenal dengan sebutan kota minyak. Aktivitas pengeboran minyak bumi di Sorong sudah dilakukan sejak tahun 1935 pada masa pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 1.105 km persegi. Keadaan topografi kota Sorong sangat bervariasi, wilayah ini terdiri dari pegunungan, lereng, bukit-bukit dan sebagian adalah dataran rendah. Sebelah timur dikelilingi hutan lebat yang merupakan hutan lindung dan hutan wisata. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Sorong tahun 2017, jumlah penduduk kota Sorong sebanyak 239.815 jiwa. Kemudian ditinjau dari agama kepercayaan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, persentase agama kepercayaan penduduk kota Sorong adalah mayoritas beragama Kristen yakni 54,7%, kemudian disusul oleh pemeluk agama Islam berjumlah 45%, dan sisanya 0,29% beragama Buddha dan Hindu. Nama Sorong berasal dari kata soren. Soren dalam bahasa Biak Numfor artinya adalah laut yang dalam dan bergelombang. Kata soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada zaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga mereka tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Sedangkan Koror adalah nama sebuah kota terbesar yang ada di negara Kepulauan Palau. Sekedar informasi, negara Kepulauan Palau ini merupakan negara yang terletak di kawasan Samudra Pasifik bagian barat yang terdiri dari 340 pulau. Negara ini hanya 200 km sebelah utara Provinsi Papua Barat Laut, 255 km sebelah timur Provinsi Maluku Utara, 500 km sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara dan 500 km sebelah timur negara Filipina. Negara Palau merdeka pada tahun 1994 dari wilayah perwalian Kepulauan Pasifik yang diperintah Amerika Serikat pada saat itu. Kembali lagi ke kota Koror, kota ini sebelumnya adalah ibu kota negara Palau, sebelum dipindahkan ke kota Ngerulmud. Terdiri dari beberapa pulau, kota Koror menjadi rumah dari 90% dari keseluruhan penduduk negara Palau. Kota Koror memiliki luas wilayah seluas 7,8 km persegi, populasinya hanya sebanyak 21.503 jiwa, 73% diantaranya adalah orang Palau campuran Melanesia dan keturunan Austronesia. Orang Filipina adalah etnis Asia terbesar dan kelompok etnis terbesar kedua di negara Palau. Ditinjau dari agama kepercayaan, kota Koror didominasi penduduk yang memeluk agama Katolik Roma dengan persentasenya sebesar 45,3%, Kristen Protestan 6,9%, Islam 3% dan sisanya adalah denominasi agama lain. Jika kamu berkunjung ke kota ini, tidak usah khawatir dengan bahasa yang dipergunakan, karena bahasa resmi di sini adalah bahasa Palau dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi bahasa resmi kedua yang paling banyak dituturkan oleh warga kota Koror dan penduduk Palau pada umumnya.
Selanjutnya, mari kita melihat pesona wisata yang wajib kamu kunjungi ketika berada di kedua kota dan wilayah sekitarnya. Di kedua tempat ini kamu akan dimanjakan dengan keindahan panorama yang luar biasa. Mari kita mulai dari kota Koror, Palau. Rekomendasi pertama tempat wisata pilihan di kota Koror yang menarik untuk kamu kunjungi adalah Danau Ubur-Ubur. Danau Ubur-Ubur ini tentu sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Kawasan yang satu ini menjadi tempat snorkeling paling terkenal di negara Palau. Nikmatilah sensasi snorkeling seru bersama ubur-ubur emas yang cantik. Tempat wisata ini terletak di kawasan Pulau Elmal, tidak jauh dari kota Koror sendiri. Selain indahnya kawasan perairan, kamu juga akan dimanjakan dengan pemandangan sekeliling danau yang sangat memanjakan mata. Kita lanjutkan pertualangan kita di kawasan kota Koror, Palau. Tempat kedua adalah Milky Way. Tempat wisata yang satu ini berlokasi satu kawasan dengan kota Koror. Milky Way merupakan sebuah laguna yang sangat cocok bagi kamu yang ingin menyegarkan pikiran dan menenangkan diri. Karena tempat wisata yang satu ini menawarkan keindahan alam perairan yang sangat luar biasa, kamu dapat melakukan berbagai kegiatan menarik saat datang ke kawasan Milky Way ini. Salah satu di antaranya adalah mandi lumpur putih Milky Way yang khas. Tidak hanya terkenal dengan indahnya panorama lautan, destinasi air terjun juga menjadi salah satu rekomendasi wisata di negara Kepulauan Palau yang menarik untuk kamu kunjungi. Air terjun Ngarmau menjadi tempat wisata yang cukup populer dan banyak menjadi pilihan oleh wisatawan sebagai lokasi berlibur. Untuk tiba di lokasi air terjun ini, kamu perlu bersabar karena harus berjalan kaki kurang lebih 30 menit, tetapi rasa lelah akan terbayar lunas saat kamu tiba di lokasi ini. Kamu akan dimanjakan dengan indahnya pemandangan air terjun yang tampak seperti tirai air yang sangat indah, didampingi tebing dan pepohonan di sekelilingnya yang akan menambah kesan sejuk dan asri. Hal ini menjadikan tempat wisata alam yang satu ini, sayang jika kamu lewatkan. Selanjutnya mari kita bergeser ke kota Sorong dan sekitarnya di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Pesona keindahan tanah Papua pastinya tidak pernah mengecewakan. Salah satu destinasi alam yang sangat indah bisa ditemukan adalah Danau Framu di Kabupaten Maibrat. Ini merupakan sebuah danau yang berada di pedalaman Papua Barat Daya yang memiliki air yang sangat jernih dan bening seperti cermin. Danau Framu yang merupakan bagian kecil dari Danau Ayamaru memiliki keindahan yang memanjakan mata dengan airnya yang sangat jernih. Dengan airnya yang jernih, kamu bisa melihat dasar danau dengan jelas. Saat sampai di Danau Framu pastinya suasana hatimu akan menjadi lebih tenang dan damai, cocok sekali untuk menjernihkan pikiran dari hiruk-pikuk masalah di perkotaan. Danau yang indah ini juga sangat terjaga kebersihannya oleh penduduk setempat. Maka jika kamu mengunjungi Danau Framu, sampah-sampah yang kamu ingin buang haruslah diatur dengan baik supaya tidak mencemari keindahan danau ini. Tak mau kalah dari Kepulauan Palau dengan kawasan perairan laut yang memanjakan mata, di Papua Barat Daya juga sudah menyiapkan tempat wisata yang terkenal yaitu Raja Ampat. Tempat ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan sehingga membuat Raja Ampat menjadi destinasi favorit para wisatawan yang ingin liburan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kamu bisa berangkat dari kota Sorong dengan menggunakan beberapa transportasi laut baik kapal lambat atau kapal cepat yang biaya sewanya beragam. Dilansir dari Indonesia.travel, diterangkan bahwa Raja Ampat memiliki luas kurang lebih 4,6 juta hektar. Dengan wilayah yang cukup luas kamu akan dimanjakan dengan banyak spot wisata pilihan. Menurut laporan dari The Nature Conservancy and Conservation International, ada kurang lebih 75% spesies karang dunia di kepulauan ini. Selain itu, Raja Ampat juga memiliki 1.318 jenis ikan, 699 moluska dan 547 terumbu karang. Mengutip dari kkprajaaampat.com, kepulauan ini diketahui berada di jantung segitiga terumbu karang dunia.
Arus laut dalam yang kuat membawa banyak nutrisi di perairan ini hingga ke hutan bakau, danau air asin, dan hamparan padang Lamuan. Hal tersebut menjadikan wilayah ini memiliki jaring-jaring makanan kompleks. Tak heran jika Raja Ampat akhirnya mendapat julukan pabrik spesies karena menjadi pusat keanekaragaman hayati. Datanglah ke Pianemo, tempat ini merupakan salah satu tempat wisata populer di Raja Ampat. Kamu akan menaiki tangga sejumlah 320 anak tangga untuk mencapai puncak Bukit Pianemo, atau spot terindah di tempat yang cantik ini. Berfotolah di spot ini, fotomu akan sangat keren dengan latar pemandangan beberapa gugusan pulau karang yang luar biasa, dikelilingi indahnya laut biru jernih ciri khas Raja Ampat. Pulau Misol merupakan salah satu dari 4 pulau besar di Kepulauan Raja Ampat. Pulau ini berada di lepas pantai barat Pulau Utama Papua dan berbatasan langsung dengan Laut Seram yang menjadi jalur lalu lintas bagi banyak makhluk laut besar, termasuk ikan paus. Daratan Pulau Misol terdiri dari bukit, hutan lebat, dan rawa bakau. Di sisi timur dan barat pulau, terdapat labirin batu kapur yang menjorok ke Laut Biru. Bukan itu saja, pulau seluas 2034 km persegi ini merupakan rumah bagi situs budaya kuno. Sejumlah petroglif dapat ditemukan pada dinding gua di seluruh pulau yang rata-rata berusia sekitar 5.000 tahun. Sementara, panorama bahari Pulau Misol dihiasi gugusan batu karst dengan ekosistem bawah laut yang terbilang masih lengkap. Hal ini dikarenakan Pulau Misol termasuk bagian dari segitiga karang dunia. Di Pulau Misol kamu perlu pergi ke Danau Ubur-Ubur Lenmakana, berenanglah bersama ubur-ubur di tempat ini. Selanjutnya kunjungilah Danau Cinta Karawapop. Keunikan Danau Karawapop terletak pada bentuknya yang menyerupai hati atau love. Karena itu, masyarakat setempat dan pelancong yang pernah datang ke sana menjuluki Danau Karawapop sebagai Danau Cinta, Telaga Cinta, atau Laguna Cinta. Agar bisa menyaksikan keunikan tersebut, kamu perlu mendaki ke puncak bukit terlebih dahulu. Pendakian memakan waktu kurang lebih 30 menit. Selain mempersiapkan tenaga ekstra, kamu juga perlu berhati-hati karena trek menuju ke lokasi tersebut terbilang terjal dengan kemiringan hampir 90 derajat. Demikian rangkuman kami dari 2 wilayah yang dapat kami sebut surga dunia. Kedua tempat ini memberikan gambaran kepada kita semua untuk terus hidup bersama alam secara selaras tanpa merusaknya. Jika ada data yang kurang sesuai, mari kita koreksi di kolom komentar. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.